artis yang kena kasus narkoba atau berita tentang anak sekolah yang kecanduan. Ya, meski udah ada banyak larangan deketin narkoba, nyatanya masih ada jutaan kasus penyalahgunaan narkoba di negara kita. Di dunia, lebih gila lagi. Jumlah pecandu narkoba sedunia itu setara satu Indonesia. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa masih banyak orang yang tergoda dan emang apa rasanya kecanduan narkoba? Oke, sebenarnya narkoba itu emang ada macam-macam. Ada yang bikin kita jadi sangat berenergi sampai berasa bisa lari bolak-balik Bandung Jakarta. Ada yang bikin jadi ngantuk dan tenang, dan ada juga yang bikin halusinasi. Ya, ngeliat, ngedenger, dan ngeliat hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Nah, salah satu jenis narkoba yang paling populer adalah sabu-sabu. Narkoba penambah energi yang bikin pengguna yang ngerasa super seneng secara instan. Tapi, apakah iya senikmat itu sampai bisa bikin kecanduan? Dari hirupan atau suntikan pertama, efek sabu langsung kerasa. Napas jadi lebih cepat, badan gemeteran, dan jantung berdebar-debar kayak lagi jatuh cinta. Kita jadi semangat, menggebu-gebu, dan percaya diri ngelakuin apa aja. Penyebabnya, hormon bahagia satu ini yang bikin kita ngerasa senang, rileks, dan nyaman. Ibarat hadiah buat otak. Hormon ini bisa muncul secara alami dari kegiatan sehari-hari. Tapi sabu-sabu bikin otak kebanjiran sang hormon. Lama-lama, hormon bahagia ini bakal habis juga. Masalahnya, otak udah terlanjur terbiasa ada di mode kebanjiran. Pas banjirnya surut dan balik ke kondisi biasa, kita malah jadi cemas berlebih, sedih, bahkan sampai depresi. Ya, mungkin pakai sabu-sabu itu kayak naik roller coaster. Makin tinggi naiknya, makin keras juga jatuhnya. Hidup jadi kerasa hambar dan gak memuaskan. Kalau nyerah sama godaan dan konsumsi lagi, otak bakal terbiasa dan jadiin sabu-sabu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Dan inilah yang bikin kecanduan. Mereka-mereka yang udah gak bisa lepas dari sabu-sabu bisa kelihatan dari fisiknya. Selain itu mereka juga jadi susah fokus, suka menyendiri dan gampang emosian kayak kita pas tanggal tua. Masalahnya makin parah karena otak jadi nggak bisa nyiptain hormon bahagia sendiri dan bisa perlahan kebal sama efek sabu. Lama-lama jadi butuh lebih banyak, dan lebih banyak lagi sampai nyawa jadi taruhannya. Tapi kalau gitu, gimana caranya berhenti? Kalau udah kecanduan parah, lepas dari jeratan sabu-sabu itu amat sangatlah susah. Awalnya bakal kerasa pusing dan kemampuan pikir menurun. Terus jadi cemas berlebih, depresi, bahkan halusinasi. Tapi susah bukan berarti mustahil, apalagi dengan adanya bantuan dan dukungan yang tepat. Misalnya kayak pemuda ini yang sempat ditangkap polisi gara-gara make sabu. Dia masuk ke pusat rehabilitasi, didampingin konseling, dan akhirnya bisa berhenti. Di Indonesia, pecandu yang ngelapor bisa dapat rehabilitasi gratis, tapi pengedar bisa dihukum mati. Kayak bapak ini yang nekat bangun pabrik sabu dari dalam penjara. Tapi Filipina pernah punya cara yang lebih berdarah. Presidennya waktu itu ngasih izin warganya buat bunuh siapapun yang dicurigain pecandu atau pengedar. Akibatnya, puluhan ribu nyawa hilang, terbunuh di jalanan. Masalahnya, belum tentu juga mereka yang terbunuh adalah yang benar-benar pecandu atau pengedar. Malah banyak diantaranya orang miskin yang tidak bersalah. Tapi kalaupun benar, apakah nyawa mereka layak melayang? Masalah narkoba adalah masalah yang rumit dan berkaitan banyak sama hal lain, termasuk kemiskinan dan pendidikan. Yang pasti, ini semua bukan cuma soal angka. Ada anak yang kehilangan bapaknya, ada ibu yang kehilangan anaknya, ada keluarga yang kehilangan masa depannya. Tapi mungkin kita bisa ikut membantu, karena pemulihan butuh satu komunitas yang peduli. Dan seperti biasa, terima kasih.